Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membawakan materi kimia tentang senyawa aromatis yang merupakan salah satu sub materi dari materi hidrokarbon. Kali ini saya akan lebih fokus pada benzena dan turunannya. Yang pertama, benzena senyawa aromatis memiliki struktur atom yang relatif sederhana, yaitu dengan unit atom karbon siklik sebagai struktur utama yang memiliki rumus molekul. C6H6 merupakan senyawa aromatis yang paling penting. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa senyawa aromatis yang paling sederhana yaitu benzena sendiri. Kemudian yang kedua, benzena termasuk kelompok hidrokarbon tak jenuh. Tak jenuh dikarenakan dia bisa membentuk ikatan rangkap. Jadi benzena bisa membentuk ikatan rangkap. Kemudian yang ketiga, benzena menunjukkan reaksi yang berbeda dibandingkan dengan senyawa tak jenuh umumnya seperti alkena dan alkuna. Di sini ada beberapa perbedaan sifat dari benzena dan alkena. Teman-teman bisa lihat sendiri pada slide yang sudah saya tampilkan. Yang pertama reaksi, kemudian yang kedua alkena, dan ketiga benzena. Jadi di sini ada perbedaan sifat tersendiri antara benzena, alkena, dan yang pertama bertindak sebagai pereaksi brom. Pada alkena terjadi perubahan warna brom, sementara pada benzena warna brom tetap atau tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian yang kedua, kalium permanganat teroksidasi dan benzena tak teroksidasi. Yang ketiga, hidrogen klorida reaksi adisi. Pada alkena dan pada benzena reaksi substitusi. Jadi dari beberapa perbedaan sifat benzena dan alkena, teman-teman bisa simpulkan sendiri bahwa benzena memiliki sifat yang khas yang membedakan dia dengan alkena dan alkuna atau alkana. Selanjutnya, sifat fisika benzena. Yang pertama, berwujud cair dengan titik didih 80 derajat Celcius. Yang kedua, tidak berwarna, tak larut dalam air, larut dalam kebanyakan pelarut organik. Benzena sendiri ketika dia tidak larut dalam air berarti dia non-polar, sementara air adalah larutan yang polar. Karena pada prinsipnya senyawa yang polar hanya bisa larut pada senyawa yang polar, sementara senyawa yang non-polar hanya bisa larut pada senyawa yang non-polar. Kemudian yang ketiga, mudah terbakar dengan nyala bergalaga dan berwarna, dan karena kadar karbonnya tinggi. Yang selanjutnya, struktur benzena menurut Kekulé. Teori Kekulé sendiri seperti yang teman-teman sudah lihat pada slide yang saya tampilkan,
Teori Kekulé menerangkan fakta-fakta yang berupa sifat kimia dari benzena sebagai berikut. Yang pertama, keenam hidrogen yang terikat oleh atom karbon terdapat pada sudut-sudut heksagon dengan satu atom hidrogen terikat pada tiap-tiap karbon. Nanti teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya yang akan saya tampilkan tata nama senyawa menurut Kekulé, benzena menurut Kekulé. Kemudian yang kedua, untuk menjaga agar tiap karbon bervalensi 4, ikatan tunggal dan ganda, 2 atom karbon terletak berselang-seling pada cincin yang membentuk sistem konjugasi. Sistem konjugasi sendiri artinya dia berhubungan. Jadi ikatan tunggal dan ganda 2 atom karbon yang terletak berselang-seling pada cincin itu dia membentuk sistem yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, pertukaran ikatan tunggal dan ganda 2 pada cincin berlangsung sangat cepat sehingga reaksi khusus seperti pada alkena tidak terjadi. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, Kekulé menuliskan struktur benzena sebagai berikut. Seperti yang tadi, prinsip yang Kekulé kemukakan pada poin pertama, yaitu bahwa keenam hidrogen yang terikat oleh atom karbon. Teman-teman bisa lihat sendiri, atom karbonnya berada di dalam. Kemudian terdapat pada sudut-sudut heksagon dengan satu atom hidrogen. Teman-teman bisa lihat sendiri, atom karbon mengikat hidrogen pada sudut-sudut heksagon. Selanjutnya, model resonansi benzena. Model resonansi atau resonansi sendiri berarti perpindahan benzena teman-teman bisa lihat sendiri pada slide yang sudah saya tampilkan. Model resonansi benzena yaitu cenderung ada perpindahan. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama dan kedua, terjadi perpindahan. Kemudian selanjutnya, lambang untuk benzena. 2 macam lambang yang digunakan untuk menggambarkan benzena. Yang pertama adalah struktur Kekulé baku, dan yang lain adalah heksagon dengan lingkaran di dalamnya untuk menggambarkan delokalisasi elektron atau dilambangkan dengan T. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang pertama struktur Kekulé yang baku, kemudian yang kedua delokalisasi yang di dalamnya cenderung ada lingkaran untuk menggambarkan delokalisasi elektron atau T. Yang selanjutnya, adapun lambang yang digunakan untuk hidrogen biasanya dituliskan secara eksplisit. Artinya, lambang yang digunakan hidrogen biasanya ditulis secara terang, jelas. Dia dituliskan dengan cara menyatakan maksudnya secara jelas. Tetapi kemudian kita harus ingat bahwa hanya ada satu hidrogen yang melekat pada karbon.
Kemudian yang selanjutnya tata nama senyawa aromatik. Teman-teman bisa lihat sendiri pada slide selanjutnya nanti. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat yang pertama benzena. Yang pertama turunan benzena yaitu NH2 atau anilina. Teman-teman bisa lihat sendiri NH2 anilina. Anilina apabila dia berada pada induk, sementara ketika dia berada pada cabang menjadi amino. Selanjutnya toluena atau CH3. Teman-teman bisa lihat sendiri CH3 toluena. Yang ini toluena dia sebagai induk, apabila dia sebagai metil, apabila dia sebagai cabang maka namanya berubah menjadi metil. Kemudian selanjutnya benzaldehid. Teman-teman bisa lihat sendiri benzaldehid CHO. Teman-teman harus ingat bahwa asam benzoat, benzena sulfat, dan benzaldehid karena dia di posisi yang paling di atas, maka dia semakin prioritas. Dia hanya menjadi induk karena dia prioritas dan dia tidak membentuk cabang. Kemudian selanjutnya CH3C. CH3CO acetophenone. Mohon maaf, mungkin di sini saya tidak sempat lampirkan. Teman-teman bisa cari sendiri pada referensi atau informasi literatur yang lain. Kemudian selanjutnya setirena CH2. Teman bisa lihat setirena apabila dia sebagai induk, namun apabila setirena sebagai cabang namanya berubah menjadi vinil. Kemudian yang selanjutnya anisol CH3. Namun maaf juga teman-teman, saya juga tidak sempat menampilkan slide-nya. Teman-teman bisa cari pada literatur atau referensi yang lain. Dan selanjutnya fenol OH. Fenol apabila dia sebagai induk, namun apabila fenol sebagai cabang maka namanya berubah menjadi hidroksi. Kemudian selanjutnya asam benzoat CO2H. Asam benzoat ya, asam benzoat semakin ke atas di urutan pertama berarti dia prioritas. Jadi dia selalu sebagai induk, tidak berubah menjadi cabang. Dia berubah menjadi cabang apabila dia ada di posisi yang keempat. Tapi apabila dia ada di urutan pertama, kedua, dan ketiga, makanya dia prioritas. Dia selalu menjadi induk. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.